Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafli Gayogantara dari kelas A1 pagi NIM 222030201. Saya akan menjelaskan tentang bumi dalam alam semesta. Pembentukan alam semesta dan tata surya, meskipun memang tidak ada saksi mata yang menyaksikan langsung pembentukan alam semesta, akan tetapi penjelasan mengenai awal mula pembentukan alam semesta ini dapat dipelajari di dalam ilmu astronomi. Namun, dari teori-teori tersebut ada yang sejalan, tetapi ada pula yang saling bertentangan. Para ilmuwan memiliki argumen masing-masing dalam teorinya sesuai dengan apa yang mereka amati. Beberapa teori pembentukan alam semesta yang paling dikenal antara lain teori steady state. Ini menyatakan bahwa alam semesta dibentuk tanpa awal dan juga akhir. Singkatnya, alam semesta ini memang terbentuk tanpa ada fenomena apapun. Pernyataan dari teori ini didasari atas pengamatan terhadap benda-benda langit yang tidak pernah mengalami berubah padahal sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Selain itu, teori ini juga bertentangan dengan pemikiran dari beberapa ilmuwan yang meyakini bahwa alam semesta ini terbentuk karena ada sesuatu peristiwa besar. Teori Big Bang mungkin menjadi teori yang familiar terdengar di kuping masyarakat. Bisa dibilang teori ini bertentangan dengan teori steady state, sebab teori ini menjelaskan bahwa alam semesta terbentuk karena sesuatu fenomena, yaitu sebuah ledakan yang maha besar. Teori Big Bang meyakini bahwa alam semesta terbentuk berasal dari gumpalan atom besar dan memiliki suhu setinggi 10 miliar sampai 1 triliun derajat Celcius. Akibat suhu yang sangat tinggi, atom tersebut akhirnya menciptakan ledakan yang sangat besar. Ledakan itu akhirnya menyebar dan menciptakan seluruh isi dari alam semesta ini termasuk planet. Dan teori nebula pertama kali dicetuskan pada tahun 1755 oleh seorang ilmuwan. Nebula memiliki arti sebagai awan atau kabut. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh ilmuwan asal Jerman bernama Immanuel Kant pada 1755. Teori ini juga menjadi salah satu teori penjelasan yang paling bisa diterima oleh banyak ilmuwan. Teori ini menjelaskan bahwa alam semesta ini terbentuk dari gumpalan gas dalam jumlah yang sangat besar, bersuhu tinggi, dan berputar dengan sangat lambat. Gumpalan ini berasal dari gas hidrogen dengan suhu yang sangat panas. Perputaran gas itu kemudian menyebabkan adanya konsentrasi materi dengan berat jenis yang tinggi. Proses konsentrasi tersebut kemudian berkembang dan akhirnya membentuk planet dan juga matahari. Dan pembentukan alam semesta dan tata surya telah menjadi misteri yang menarik bagi ilmuwan sepanjang sejarah manusia. Hingga saat ini, ada teori pembentukan tata surya yang dikenal masing-masing memiliki keunikan dan asumsi yang berbeda. Beberapa teori pembentukan tata surya yang paling dikenal antara lain, menurut Pierre de Laplace, tata surya terbentuk dari kabut gas yang sangat panas dan berotasi dengan cepat. Kemudian, sebagian dari gas tersebut terlempar dan mendingin menjadi planet, sementara yang lainnya terus berpijar dan membentuk matahari. Teori pembentukan tata surya menurut Pierre ini dapat dijelaskan dengan analogi seorang ice skater yang menarik tangannya saat berputar dengan kecepatan tinggi. Seiring berputarnya ice skater, ia membentuk sebuah piringan. Hal yang serupa dapat terjadi dengan kabut gas yang berotasi dengan cepat dan membentuk tata surya. Menurut Immanuel Kant, berpendapat bahwa tata surya terbentuk dari kabut gas panas yang berputar perlahan. Saat kabut berputar perlahan, kepadatan gas semakin meningkat dan membentuknya inti di berbagai tempat. Inti yang terletak di tengah kabut dan memiliki suhu paling panas akhirnya menjadi matahari yang berpijar, sementara inti yang terletak di piringan kabut mendingin dan menjadi planet. Karakteristik anggota tata surya. Matahari menjadi pusat sistem tata surya karena seluruh planet berputar mengelilinginya. Pernyataan ini juga termasuk ke dalam teori tentang sistem tata surya karya Muhammad Erwin Maulana, MSI. Tata surya adalah sebuah sistem yang terdiri dari matahari, 8 planet, planet kerdil, komet, asteroid, dan benda angkasa kecil lainnya.
Anggota tata surya tersebut memiliki karakteristiknya masing-masing. Karakteristik ini yang membuat benda-benda di tata surya berbeda-beda. Lantas, seperti apa karakteristik setiap anggota tata surya? Berikut penjelasannya. Matahari. Matahari merupakan bintang terbesar yang ada di sistem tata surya. Tidak hanya itu, matahari juga termasuk bintang yang jaraknya paling dekat dengan bumi. Matahari terbentuk seperti bola gas pijar yang tersusun di atas gas hidrogen dan gas helium. Matahari mempunyai diameter 1,4 kali 106 km. Suhu permukaannya mencapai 6000 derajat Kelvin. Bagi bumi, matahari merupakan energi utama terciptanya kehidupan karena dengan energi yang dimiliki oleh matahari. Yang kedua ada planet. Menurut Persatuan Astronomi Internasional, benda langit bisa dikatakan sebagian planet jika memenuhi kriteria di bawah ini. 1. Mengorbit matahari. 2. Bentuk fisiknya cenderung bulat. Dan 3. Orbitnya bersih dan keberadaannya bersih dari keberadaan benda angkasa lain. Planet yang termasuk ke dalam tata surya yakni Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, dan Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Ketiga ada planet kerdil. Planet kerdil sebetulnya merupakan anggota baru dari sistem tata surya. Keberadaan planet kerdil ini baru diakui oleh Persatuan Astronomi Internasional pada tahun 2006 silam. Planet kerdil juga memiliki kriteria yakni 1. Mengorbit matahari. 2. Bentuk fisiknya cenderung bulat. 3. Orbitnya belum bersih dari keberadaan benda angkasa lain. 4. Bukan merupakan satelit. Yang keempat, satelit. Satelit adalah benda langit pengirim planet. Satelit sendiri bisa dibedakan menjadi dua macam yakni 1. Satelit alami, yaitu satelit yang terbentuknya karena adanya peristiwa alam bersamaan dengan terbentuknya planet. Yang kedua, satelit buatan, yaitu satelit yang dibuat oleh manusia yang digunakan untuk tujuan tertentu. Yang kelima ada asteroid. Asteroid bisa disebut juga sebagai planet mirror atau planetoid. Di tata surya sendiri terdapat setidaknya 100 buah planetoid yang ukurannya sekitar 2-750 km. Biasanya asteroid akan senantiasa berputar mengelilingi planet sehingga membentuk asteroid. Berikut struktur bumi. Struktur bumi secara umum terdiri dari beberapa lapisan, yaitu bagian paling atas disebut litosfer, lapisan bawah adalah astenosfer atau mantel, dan yang paling bawah adalah inti bumi. Karakteristik bumi. 1. Kerak bumi atau crust merupakan kulit bumi bagian luar atau permukaan bumi. Tebal lapisan kerak bumi mencapai 70 km dan merupakan lapisan batuan yang terdiri dari batu-batuan basah dan masam. Lapisan ini menjadi tempat tinggal bagi seluruh makhluk hidup. Suhu di bagian bawah kerak bumi mencapai 1100 derajat Celcius. Lapisan kerak bumi dan bagian bawahnya hingga kedalaman 100 km dinamakan litosfer. 2. Selimut atau mantel merupakan lapisan yang terletak di bawah lapisan kerak bumi. Tebal selimut mencapai 2900 km dan merupakan lapisan batuan padat. Suhu di bagian bawah selimut bumi mencapai 3000 derajat Celcius. Yang ketiga ada inti bumi atau core yang terdiri dari material cair dan penyusun utama logam besi 90%, nikel 8%, dan lain-lain yang terdapat pada kedalaman 2900 sampai 5200 km. Lapisan ini dibedakan menjadi lapisan inti luar dan lapisan inti dalam. Lapisan inti luar tebalnya sekitar 2000 km dan terdiri atas besi cair yang suhunya mencapai 2200 derajat Celcius. Inti dalam merupakan pusat bumi berbentuk bola dengan diameter sekitar 2700 km. Inti dalam ini terdiri dari nikel dan besi yang suhunya mencapai 4500 derajat Celcius. Karakteristik satelit. Satelit adalah benda langit kecil yang beredar mengelilingi benda langit yang lebih besar atau planet, serta berada dalam gaya tarik benda langit yang lebih besar.
bersama-sama dengan planetnya, satelit beredar mengelilingi matahari dengan arah peredaran sama dengan arah peredaran planetnya. Satelit adalah benda langit yang tidak memiliki sumber cahaya sendiri dan bergerak mengelilingi planet tertentu sambil mengikuti planet tersebut beredar. Contohnya bulan yang merupakan satelit dari bumi. Karakteristik matahari. Matahari merupakan objek terbesar di tata surya. Ia memegang 99,8% dari massa tata surya dan memiliki diameter 109 kali lebih besar dari bumi. Permukaan matahari memiliki suhu sekitar 5.500 derajat Celcius, sedangkan inti matahari memiliki suhu lebih dari 15 juta derajat Celcius menurut NASA. Energi yang dihasilkan oleh matahari hampir menyamai ledakan 100 miliar ton dinamit setiap detik. Karakteristik matahari. Ukuran matahari. Matahari adalah bintang di pusat tata surya. Bentuknya nyaris bulat dan terdiri dari plasma panas bercampur medan magnet. Diameternya sekitar 1.392.684 km. Massa matahari adalah 333 kali massa bumi, 1048 kali massa Jupiter, dan 3.498 kali massa Saturnus. Faktanya matahari menyumbang 99% dari semua massa di seluruh tata surya dan sebagian besar massa non-matahari adalah Jupiter dan Saturnus. Diameter matahari adalah 1.391 juta kilometer. Ini lebih besar 109 kali dari diameter bumi dan 9,7 kali lebih besar dari diameter Jupiter. Gravitasi matahari di permukaan adalah 28 kali gravitasi bumi. Dengan demikian, benda dengan berat 100 kg di bumi akan menjadi 2.800 kg di permukaan matahari. Gravitasi matahari menarik semua masanya atau kebanyakan hidrogen dan helium ke dalam matahari. Pembentukan samudra dan benua. Ada 7 benua di bumi: North America, South America, Eropa, Asia, Afrika, Australia, Antartika. Apakah kamu tahu benua atau kontinen dalam bahasa Inggrisnya adalah beberapa daratan yang memiliki wilayah yang sangat luas yang berada di permukaan bumi. Sedangkan samudra bentuk tidak baku, berasal dari bahasa Sanskerta. Lautan atau ocean dari bahasa Inggris adalah laut yang luas dan merupakan massa air asin yang sambung menyambung meliputi permukaan bumi yang dibatasi oleh benua ataupun kepulauan yang besar. Samudra utama. Di dalam 7 benua ada 5 samudra besar yang mengelilinginya. Di North America ada Samudra Pasifik, Atlantik di antara South America dan North America. Terus di Eropa ada Samudra Arktik, itu di bawahnya Afrika ada Samudra Hindia, dan di sebelah Asia Samudra Pasifik. Pembentukan benua dan samudra. Proses terbentuknya benua merupakan sesuatu yang berkaitan dengan salah satu teori pembentukannya kulit bumi, yaitu teori apungan benua yang ditemukan oleh Alfred Wegener pada tahun 1912. Proses terbentuknya bumi ini memiliki sejarah yang dikemukakan dalam beberapa teori, diantaranya yakni teori kontraksi oleh Dexideus pada tahun 1596 sampai 1650. Teori dua benua oleh Edward Suess pada tahun 1884. Teori apungan benua oleh Wegener pada tahun 1912, dan juga teori lempeng tektonik oleh Tozo Wilson pada 1968. Seven Continents. Pembentukan benua berkaitan dengan teori apungan benua dan teori pergeseran benua atau continental drift
teori oleh Albert Wagner, benua Pangea atau benua yang maha besar, dan Pantalesa atau lautan yang sangat luas. Samudra. Pembentukan samudra, satu, lepasan gas uap, air, dan gas lainnya dari gunung berapi. 2. Proses kondensensi uap air ke air. 3. Hujan. Samudra adalah kumpulan air yang sangat banyak menutupi hampir 71% bumi dan memisahkan benua. Jutaan tahun yang lalu, ketika bumi mendingin, uap air di atmosfer mengembun membentuk air. Air yang terbentuk melalui terkumpul di sebuah cekungan yang besar dan dalam, terbentuknya samudra. Ya, ini luasnya samudra. Samudra Pasifik dengan luas 168.723%. Samudra Atlantik 85.133%. Samudra India 70.560%. Samudra Selatan 21.960%. Samudra Arktik 15.558%. Berikut penjelasannya tentang bumi dalam alam semesta. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata atau kalimat, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.